Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai hasil dari review artikel yang telah saya buat dengan judul Gaya Bahasa dalam Syair Ikhtari, karya Nizar Qobani. Artikel ini ditulis oleh Miftahul Ilmi yang dipublikasikan pada tahun 2021 dalam Al-Sunniyat, Jurnal Penelitian Bahasa Sastra dan Budaya Arab dengan volume 4 pada halaman 167 sampai dengan 181. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui pembacaan puisi dan analisis berdasarkan 5 level analisis stilistika yang dikemukakan oleh Syihabuddin Qalyubi, yaitu yang pertama level fonologis, kedua morfologis, ketiga sintaksis, keempat semantik, dan kelima imagery. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan gaya bahasa dalam puisi Ikhtari karya Nizar Qobani menggunakan pendekatan dari stilistika dan pembahasan. Level fonologis ditemukan penggunaan bunyi kasroh dan pengulangan huruf ro yang menciptakan keindahan dan menunjukkan ketidakberdayaan tokoh laki-laki dalam puisi. Yang kedua dari level sintaksis, penyair menggunakan struktur kalimat yang tidak biasa, seperti mendahulukan khobar di atas mubtada untuk menekankan makna tertentu. Yang ketiga dari level semantik, pemilihan kata yang kaya makna seperti penggunaan kata a'manu, percaya yang menunjukkan kedalaman atau keyakinan. Yang kelima level imagery atau penggunaan tasbih, perumpamaan yang memperjelas makna seperti perbandingan antara menunggu dan jerami yang lapuk karena hujan. Kekurangan dari artikel ini, yang pertama dari keterbatasan dalam ruang lingkup. Artinya fokus hanya pada satu visi. Ikhtari mungkin membatasi pemahaman tentang gaya bahasa Nizar Qobani secara keseluruhan. Yang kedua, kurangnya diskusi tentang konteks sosial. Artinya, artikel tidak membahas secara mendalam konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi karya Qobani yang dapat memberikan dimensi tambahan pada analisis. Yang ketiga, dari potensi bias dalam interpretasi. Interpretasi penulis terhadap gaya bahasa dan makna puisi mungkin dipengaruhi oleh sudut pandang pribadi yang dapat mengurangi objektivitas analisis. Yang keempat, keterbatasan dalam referensi. Artinya meskipun mencantumkan beberapa referensi, artikel bisa lebih kuat jika menyertakan lebih banyak literatur terkait yang mendukung analisis. Yang terakhir, bahasa yang mungkin sulit dipahami. Artinya penggunaan istilah teknis dalam stilistika mungkin menyulitkan pembaca yang tidak familiar dengan terminologi tersebut. Dari kelebihan artikel ini, yang pertama pendekatan metodologis yang jelas, artinya menggunakan metode deskriptif kualitatif yang sistematis, memungkinkan analisis yang mendalam terhadap puisi. Yang kedua dari analisis multidimensional, menerapkan 5 level analisis stilistika, memberikan perspektif yang komprehensif tentang gaya bahasa dalam puisi. Yang ketiga, penggunaan contoh yang relevan. Artinya menyertakan kutipan dari puisi Ikhtari untuk mendukung analisis, sehingga pembaca dapat memahami konteks dan makna yang dibahas. Yang keempat, penyampaian yang terstruktur. Artikel disusun dengan baik, memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran dan analisis yang dilakukan. Yang kelima atau yang terakhir, kontribusi terhadap studi sastra, menyediakan wawasan baru tentang karya Nizar Qobani yang dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Baik, datanglah kesimpulan atau yang terakhir. Puisi Ikhtari merupakan contoh yang kaya akan gaya bahasa yang estetis dan syarat makna. Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis stilistika dapat memberikan wawasan mendalam tentang makna dan efek dari gaya bahasa dalam puisi. Artikel ini berkontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang karya Nizar Qobani dan pentingnya stilistika dalam analisis sastra. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan atau presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.